Arketimun 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketimun 18. Kali ini kita membahas mengenai cara mengutip. Nah, ini kadang pengutipan ini yang menjadi permasalahan ketika Anda melaporkan tulisan Anda dalam sebuah tugas, baik tugas mengenai makalah, proposal, apalagi skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kemudian cara mengutip ini nanti kita akan bahas menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan urutan yang kita sepakati. Nah, ini karena di setiap program studi, di setiap universitas, penulisan pengutipan ini kadang berbeda-beda. Nah, ini yang menimbulkan tentunya perdebatan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa pedoman penulisan dari pengutipan itu sendiri itu ada di setiap program studi dan universitas. Nah, tentunya Anda harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Ada dua yang akan kita bahas nanti, kemudian kita cek seperti apa sesuai dengan yang ada di lapangan. Yang pertama, cara pengutipan langsung. Nah, ini cara pengutipan langsung. Kita nanti langsung ke prakteknya saja. Silakan nanti disimak. Oke? Sip. Kali ini kita membahas mengenai cara mengutip. Saya masih menggunakan sumber rujukan dari bukunya Muhammad Kanzaluddin, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Ini penting untuk Anda baca. Saya mulai dari yang pertama, cara mengutip. Kanzaluddin 2013 halaman 207 menjelaskan bahwa kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Ya, ini penting untuk dipahami bahwa ketika Anda mengutip karya tulis lain, jadi Anda sedang membuat karya tulis ini, kemudian ada karya tulis lain, baik itu karya tulis orang lain maupun karya tulis Anda. Jika Anda kutip, maka harus ada sumber rujukannya. Ini untuk memperkokoh argumen Anda, berarti pernah dituliskan oleh orang lain seperti ini, atau hasil penelitian orang lain seperti ini, atau hasil tulisan Anda di tulisan yang lain seperti ini. Nah, itu harus ada keterangannya, sumber rujukannya. Ini cara mengutip yang pertama, kutipan yang tidak melebihi 4 baris. Nah, ini Fathur Rahman tahun 2020 halaman 14. Nah, ini ada penjelasan bahwa yang ditulis di sini itu nama akhir saja. Tahunnya terbit tahun ini. Halamannya ini ya, cara menuliskannya seperti itu. Jadi kadang di sini saya contohkan di setelah tanda titik 2 ada spasinya. Nah, ini di setiap program studi beda-beda pedomannya, tapi intinya sama nanti. Di sini ada yang ada spasinya, ada yang tidak. Ini kalau di sini saya contohkan yang ada spasinya. Fathur Rahman 2020 halaman 14, cara bacanya seperti itu, menjelaskan bahwa etika berbahasa penting untuk, nah, ini merupakan kutipan yang tidak melebihi 4 baris. Bentuknya seperti ini. Yang dituliskan nama akhir saja, tahun dan halaman. Kemudian yang kedua, kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing. Jadi yang berbahasa asing nanti dicetak miring ya, karena saya menjelaskan di koridor bahasa Indonesia, maka yang berbahasa asing selain bahasa Indonesia maka dicetak miring. Nah, ini contohnya seperti ini. Kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing maka dicetak miring. Nah, kemudian yang ketiga, kutipan lebih dari 4 baris. Contohnya seperti ini, ketika Anda mengutip ada satu halaman penting sekali, kemudian Anda banyak, ini tidak bisa dihilangkan, ini merupakan satu kesatuan pokok.
Nah ini, maka Anda menuliskan agak banyak. Cara menuliskannya seperti ini. Jadi ini awalannya dari sumbernya Fatur Rahman tahun 2020 halaman 10 memaparkan ini. Kemudian ini yang Anda kutip. Nah ini, kalau kita lihat dari atas dan bawah beda. Atas ini spasinya 1,5. Yang di bawah ini satu spasinya rapat. Nah ini spasi 1. Nah ini hurufnya juga beda. Nah ini yang dikutip itu karena penting sekali dan banyak, maka huruf yang di atas dan di bawah beda. Kalau di sini itu fontnya lebih kecil daripada atasnya. Nah ini. Kemudian jika ada paragraf kedua juga sama. Nanti di sini dan di paragraf kedua juga hurufnya sama dan kecilnya juga sama. Ini beda dengan huruf atasnya. Kemudian spasinya ini dengan paragraf selanjutnya juga masih 1. Kalau memulai lagi, yaitu baru kembali ke awal. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi atas dan bawah, ketika ini penting sekali tidak bisa dihilangkan, maka dikecilkan fontnya dan dirapatkan. Nah ini cara mengutip kutipan yang lebih dari 4 barisan. Ini kadang banyak sekali yang salah ketika mengutipkan kutipan ini ya. Silahkan nanti diperbaiki lagi. Dalam kutipan ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang atau dihilangkan. Nah ini contohnya. Skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa. Nah ini ada titik 3 yang ada di sini. Ini menunjukkan ada yang dihilangkan. Maka di situ muncul titik 3. Keterangannya ada di akhir ini. Fatur Rahman 2020 halaman 4. Nah ini cara mengutipkannya seperti ini. Kemudian yang terakhir, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang. Nah, Fatur Rahman 2020 halaman 2 mengatakan etika berkomunikasi tentunya perlu dilandasi dengan sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ini titiknya ada 4 ini yang di akhir. Yang di akhir ada 4. Ini ada yang dihilangkan berarti. Yang diambil yang penting saja. Nah, itu dari saya mengenai penjelasan cara mengutip. Berarti yang pertama, kutipan yang tidak melebihi 4 baris. Yang kedua, kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing. Kutipan yang lebih dari 4 baris. Dalam kutipan ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang atau dihilangkan. Dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang atau dihilangkan. Caranya seperti ini. Ya, saya masih menggunakan sumber rujukan dari Muhammad Kanzanuddin tahun 2013 bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Ini bisa Anda gunakan untuk pembelajaran. Ya, itu tadi mengenai cara mengutip. Semoga Anda bisa memahami mengenai hal-hal yang nantinya akan Anda praktekkan di dalam karya tulis, baik makalah, proposal, skripsi, tesis, dan disertasi tentunya. Nah, semoga ini menjadi bahan masukan, kemudian bisa dipraktekkan di dalam penulisan Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.